asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa ana dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah pengajian Masjid Solihin sama namanya Solihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Menurut pendapat Imam Ahmad, ya ini pendapat, seandainya di dunia itu tidak ada kalimat thayyibah yang lain, sesungguhnya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin telah cukup untuk memuji kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya kalimat apa tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma walaupun hanya kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu juga enggak gampang bagi kita. Harusnya kita tidak pernah putus-putus untuk mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bisa datang ke sini, mestinya kita mengucapkan alhamdulillah. Kita masih diberi umur, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Diberi keluarga yang rukun, yang tentram, sakinah, mawaddah warahmah, harusnya kita juga mengucapkan alhamdulillah. Anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, alhamdulillahirabbil. Sampai hari ini kita masih diberi pekerjaan, diberi penghasilan, diberi banyak hal, ya. Maka harusnya kita banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa ada 3 golongan manusia yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan manusia yang paling mulia. Yang paling itu berarti yang apa? Tertinggi. Yang tinggi kedudukannya. Yang ya pokoknya yang paling dimuliakan oleh Allah. Luar biasa, ya. 3 kelompok ini harusnya kita juga ada di dalamnya. Dan insya Allah kita semuanya akan ada di dalam 3 kelompok ini, ya, insya Allah. Kelompok yang pertama adalah
atau golongan yang pertama adalah orang-orang yang mempunyai sifat atau karakter orang-orang yang mempunyai sifat sabar dalam hidup, sabar. Mengapa sabar ini menjadi orang yang paling mulia? Karena sabar itu adalah orang yang sadar. Ya. Banyak orang yang tidak bisa sabar karena tidak sadar. Orang yang emosi, orang yang ngamuan, ya, orang yang ahli marah, itu adalah orang-orang yang tidak sadar. Nah, orang yang sabar itu adalah orang-orang yang sadar bahwa kehidupan ini adalah penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan, penuh dengan masalah. Oleh karena itu kita diperintahkan menjadi orang yang sabar. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wasta'inu bis-sabri was-sabr, Innallaha ma'as-sabirin. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi sabar dan sholat ini adalah akan menjadi penolong dalam hidup kita. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bagaimana kita bersabar? Menurut para ulama, cara kita bersabar itu ada 3. Sabar itu ada tiga hal atau 3 cara kita bersabar. Pertama adalah sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Nomor 1. Yang perintah Allah kita laksanakan dengan sabar. Seluruh perintah Allah yang kita kerjakan itu harus dilandasi dengan kesabaran. Sebenarnya tidak hanya perintah Allah, tapi seluruh sendi kehidupan itu butuh dengan kesabaran. Ya. Kalau kita mau jadi orang yang sukses juga butuh kesabaran. Kalau mau kita jadi orang yang pemimpin yang baik juga butuh kesabaran. Jadi kesabaran ini sebenarnya dibutuhkan di dalam segala sendi kehidupan. Tapi yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Banyak perintah-perintah Allah ini yang harus kita laksanakan. Tapi masih banyak umat Islam yang tidak sabar, artinya tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Banyak umat Islam ini yang mengabaikan perintah-perintah Allah, baik perintah yang wajib yang harus kita kerjakan, maupun juga perintah-perintah yang disunahkan untuk kita kerjakan. Masih banyak umat Islam ini yang mengabaikan perintah Allah. Misalnya saja dalam melaksanakan sholat, masih banyak umat Islam yang tidak mau sholat. Ada sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Kemenang Pusat, ya. Saya lupa tahunnya, tahun mungkin sekitar 2014 atau 2017 ya, saya lupa tahunnya. Itu pernah diadakan sebuah penelitian tentang bagaimana umat Islam melaksanakan sholat. Jadi jumlah umat Islam ketika itu ditemukan ada sekitar 87% di Indonesia ini, ya. Jadi mungkin sampai sekarang masih ya, sekitar itu antara 87-90%. Insya Allah jumlahnya masih banyak ya, umat Islam. Nah, kemudian dilaksanakan penelitian, ternyata dari 87% tersebut umat Islam itu yang sholat ditemukan hanya 60%. Islam tapi yang sholat itu hanya 60%. Itu yang sholat.
Yang sholatnya penuh sehari semalam 5 kali itu ditemukan hanya 30%. Bisa kita bayangkan ya. Dan yang sholatnya sesuai dengan perilakunya itu hanya ditemukan jumlahnya hanya 10%. Ya. Jadi masih banyak umat Islam ini, artinya berarti banyak yang tidak melaksanakan sholat. Itu baru sholat. Padahal sholat itu hanya berapa? Sehari semalam berapa? 17 rakaat. Hanya 5 kali. Hanya 5 kali. Bayangkan. Padahal dulu zaman Nabi Zulkifli itu sholat sehari semalam itu 100 kali. Nabi Zulkifli itu sholatnya sehari semalam 100 kali. Dan kita sebenarnya mendapatkan perintah sholat itu berapa kali? Harusnya 50 kali. Dan mendapatkan dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 5 kali. Itu pun masih mendapatkan rukhsah. Kita diberi keringanan bagaimana supaya kita ini bisa melaksanakan sholat dan tidak ada orang yang meninggalkan sholat. Ketika kita bepergian diberi kesempatan untuk mengkosor, bisa menjamak ya. Jamak takhir, boleh jamak takdir. Itu adalah rukhsah. Ketika kita lupa juga boleh melaksanakan sholat. Coba bisa kita bayangkan. Ketika kita tertidur, ya, dan waktu sholat telah habis, kita juga diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Jadi masih banyak umat ini yang mengabaikan sholat. Padahal sholat itu menjadi ukuran keimanan dan keislaman seseorang. Itu terletak pada sholat. Jadi iman dan Islam kita itu bisa kita lihat kualitasnya. Lihatlah bagaimana cara kita melaksanakan sholat. Dan sholat itu berdampak kepada berbagai macam sendi kehidupan kita. Ketika kita memperhatikan waktu sholat, ya, mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya, itu akan berbanding lurus dengan kehidupan kita sebenarnya. Jadi sholat ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Ya. Jadi sholat ini menjadi tiang dalam agama. As-sholatu imadduddin. Sholat adalah tiang agama. Nah, ketika banyak orang yang tidak melaksanakan sholat, maka itu sama dengan merobohkan agama. Ya. Wa man hadamaha faqad hadamatin. Barang siapa yang meninggalkan, sama dengan merobohkan. Oleh karena itu, ya, melaksanakan perintah-perintah ini butuh kesabaran. Termasuk misalnya puasa. Bisa kita lihat ya, misalnya berapa banyak orang yang melaksanakan puasa misalnya. Jadi masih banyak umat ini yang tidak sabar dalam melaksanakan perintah. Oleh karena itu perintah Allah lalu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan perintah Allah itu tidak ada yang berat sebenarnya. Yang berat itu adalah memulainya. Pekerjaan itu tidak ada yang berat sebenarnya. Beratnya itu sebenarnya bukan di fisiknya perintah itu. Beratnya itu di perasaan kita. Ya, perasaan malas, perasaan macam-macam. Jadi banyak kita ini yang kadang-kadang tidak bisa mengatasi itu. Nah, oleh karena itu sabar dalam melaksanakan perintah, ya, perlu kita miliki dan perlu kita pupuk dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betapa banyak umat Islam ini yang masih melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Nas-salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi masih banyak perbuatan-perbuatan, ya, dosa-dosa besar ini yang masih dikerjakan oleh umat Islam. Harusnya kita sudah bisa meninggalkan itu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, beliau menekankan tidak hanya sesuatu yang mungkar, tidak hanya sesuatu yang kecil yang kita kerjakan, hal-hal yang bersifat madarat atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesungguhnya kita diperintahkan untuk meninggalkan. Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan dari bagian tanda keislaman seseorang itu adalah mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang madarat. Nah, kita ini masih kadang-kadang masih banyak hal yang madarat ya yang kita kerjakan. Atau umat Islam secara keseluruhan demikian. Nah, meninggalkan larangan ini penting sekali, terutama dalam meninggalkan dosa-dosa besar yang harus kita kerjakan dan yang harus kita tinggalkan. Nah, menurut para ulama ada 10 dosa besar yang ini masih kita temukan banyak dikerjakan oleh umat Islam, terutama adalah ya di negara kita ini. Nah, 10 dosa besar itu sebenarnya dapat merusak keimanan dan keislaman seseorang. Bahkan menurut para ulama tidak hanya merusak, tapi juga dapat menghapuskan keimanan dan keislaman seseorang. Apa 10 dosa besar itu? Satu adalah syirik. Ya, syirik. Kita lihat di negara kita ini, kesyirikan masih luar biasa. Baik syirik yang kecil, ya, syirik yang besar, banyak sekali. Nah, syirik itu menurut para ulama ada 4 ya: syirik khafi, syirik jali, syirik uluhi, dan syirik rububi. Syirik khafi itu syirik yang terselubung. Misalnya menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat atau penangkal, misalnya, masih banyak sekali. Kalau syirik jali itu adalah syirik besar, syirik yang terang-terangan. Misalnya meminta sesuatu, pertolongan kepada sesuatu benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib atau yang bisa, dan itu masih banyak sekali. Banyak sekali di masyarakat kita ini, ya. Dan akhir-akhir ini malah semakin semarak karena dibungkus dengan kegiatan-kegiatan budaya lokal, misalnya dengan alasan untuk mencari devisa, misalnya, luar biasa. Kadang-kadang malah difasilitasi. Kesyirikan ini luar biasa. Dan itu sebenarnya tujuan Rasulullah SAW diutus ke dunia ini adalah salah satunya adalah untuk yang menghilangkan kesyirikan. Ada lagi dosa besar yang masih banyak dikerjakan oleh umat Islam ini adalah tahayul, hal-hal yang bersifat khayalan. Sulit sekali masa-masa kita ini meninggalkan hal yang bersifat takhayul, yang khayalan. Dan takhayul itu adalah hal yang bersifat khayalan yang diyakini kebenarannya oleh pikiran manusia. Jadi hal-halnya seperti ini, khayalan tapi yang diyakini kebenarannya oleh manusia. Itu namanya takhayul. Misalnya angka 13 dianggap sebagai angka siamat. Masih banyak nggak kira-kira? Banyak sekali. Ini kejadian di dalam lingkungan saya saja. Rumah saya nomor 10.
yang sebelahnya nomor 13. Itu sampai penceng nyari nomor 13 tidak ada. Karena hampir semuanya dirubah menjadi 12A. Yang kasihan itu tukang gojeknya. Nah, seperti itu hampir. Dan yang punya rumah itu tidak ditempati. Punya rumah itu tidak ditempati. Bolak-balik di kontrak juga tidak laku. Ya. Saya kemarin juga begitu. Saya barusan kontrak rumah itu tusuk sate pas nomor 13. Tapi nomornya tidak ada. Baru tahunya pas sebelah nomor saya itu 14, yang 12 ini yang sebelahnya itu 12. Jadi nomor di rumah yang saya kontrak itu 12A. Hasilnya berapa? 13. Itu sama orangnya tidak ditempati. Berkali-kali dikontrakkan dengan tidak laku. Dan hampir keluarga saya juga begitu. Masuk perangkap dengan takhayul tadi. Saya harus berjuang bagaimana meyakinkan ya, keluarga saya. Kebetulan waktu itu ya, istri saya itu tertimpa pagar rumah ini. Jadi pagarnya besar karena lantai 2 tertimpa itu sampai akhirnya ke rumah sakit. Tapi kalau tidak disadarkan kalau ini cobaan saya sebagai guru ya. Ini kalau enggak sudah habis Pak taufik kita. Jadi masih banyak sekali. Belum hal yang lain yang bersifat khayalan. Masih banyak umat Islam yang tidak bisa meninggalkan hal seperti itu. Yang mohon maaf misalnya percaya pada zodiak misalnya anak-anak kita masih banyak bersifat khayalan seperti itu. Ada burung gagak misalnya mencok di rumah kita, wah ini mau ada orang yang mati aja Pak. Ya, setiap hari ada orang mati Pak. Kalau semacam ini masih dan ini saya tidak tahu ini berlaku secara keseluruhan dunia itu begitu. Coba kalau kita naik pesawat nyari posisi nomor 13 pasti tidak ada. Kalau kita naik ke hotel misalnya nyari nomor 13 tidak ada. Jadi hal yang bersifat khayal itu luar biasa. Yang masih banyak itu seperti itu. Ada lagi misalnya masa, mohon maaf ya, misalnya bubur kucing, coba, masya Allah, masih banyak kejadian. Ya, beberapa hari yang lalu kejadian persis di depan saya itu meninggal dunia. Terutama yang digonceng, beda motor itu rata-rata biasanya begitu. Itu saya tanya kenapa kok bisa sampai terjadi kecelakaan seperti ini? Mobil depan ini Pak menghindari kucing, beda motor di belakang tidak bisa ngerem sampai nabrak. Udah, anehnya itu masih banyak sekali seperti ini. Ya, di masyarakat kita, atau mungkin bahkan kita sendiri masih meyakini seperti itu. Masih seperti itu masih kita yakini. Bubur kucing itu adalah menimbulkan apa? Sial. Banyak yang kadang-kadang kalau bubur kucing kemudian kendaraannya dijual atau enggak didusi dengan apa? Dengan kembang kan? Masih banyak seperti itu. Saya nggak tahu yang ada di sini apa masih pernah seperti itu. Belum modelnya aja Pak, tidak ada ya? Alhamdulillah ya, tidak ada. Tidak ada satu. Jadi itu, ini berarti kita, mohon maaf, masih banyak hal seperti itu yang kita. Belum lagi hal yang bersifat khurafat. Tadi siapa tadi? Takhayul. Sekarang khurafat. Khurafat itu meyakini benda-benda tertentu mempunyai kekuatan gaib. Masih banyak. Masih banyak. Benda-benda yang dianggap gaib dan memiliki kekuatan itu masih hampir setiap ya hampir kemudian kita yang tidak tahu itu masih banyak yakin dengan seperti itu macam-macam. Saya masih ingat dulu masih rumah itu pasti punya pusaka. Orang-orang tua dulu begitu punya cekelan. Ya.
ya, sekolah, nah, seperti itu. Ya, mbah saya itu dulu juga begitu. Mbah saya itu dulu tukang pijat. Saya dianggap sebagai orang yang punya gitu. Ya untung kita ini sudah terpelajar dari di depan. Saya memang mbah dari orang tua saya juga begitu. Kok aku yang ditunjuk gitu loh. Iki ke awakmu kayak iso iki. Kuat iki ke awakmu gitu. Diberi itu Mas. Akhirnya saya berubah. Masih banyak masyarakat hal yang seperti itu. Kemudian apalagi yang keempat adalah bid'ah. Tanda-tanda cara agama yang tidak ada dasarnya. Bapak Ibu, beragama itu dasarnya dua. Satu harus ada dalil yang memerintahkan, yang kedua harus ittiba kepada Rasul. Kita tidak boleh beribadah itu yang dengan tidak menggunakan dua landasan ini. Jadi harus ada dalil yang mengatur, yang juga harus ada contoh dari Rasul. Nah, berapa tadi? 5. Ada 10 tadi. 5 apa? Mencuri. Itu juga dosa besar. Yang kita tinggalkan. Pak kalau titik ya, podo aja. Namanya mencuri itu walaupun titik, Masya Allah. Ayo coba. Ya kan? Masih banyak kan masyarakat. Ya. Dan saya masih sering menyaksikan, mohon maaf, di beberapa tempat ibadah itu ada kehilangan sandal, sepatu itu masih banyak. Ya sakno gitu. Saya bolak-balik. Isi pengajian itu boleh gak sandalan itu bolak-balik. Itu beneran. Saya pernah sholat di kampus bener 2 kali kalau nggak salah. Hilangan. Mulai juga sepatong. Dan itu berkali-kali mencuri, Masya Allah. Hal-hal seperti ini masih belum bisa ditinggalkan oleh masyarakat. Berarti masyarakat tidak sabar. Padahal kalau kita ini dalam hidup itu kan kuncinya seperti ini. Jika kita merasa cukup, rezeki itu begitu Pak. Jika kita merasa cukup, Allah akan melebihkan. Rezeki itu begitu begini, mencari rezeki. Jika kita merasa cukup, Allah akan melebihkan. Dan kita ini kan nggak ada yang merasa cukup rezeki. Karena ya apa tidak? Ya. Seperti itu kita ini kan. Makanya dalam Al-Quran itu jelas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalil iso. Apal. Tapi kadang-kadang ngakoni ini sing apal. Saudara saya ini angel di sini. Ngerti kalau berinfak itu tidak akan pernah habis dan tidak pernah kalong rezeki kita, harta kita justru akan ditambah. Yang namanya mohon yang namanya infak itu angelnya di mana-mana. Saya mohon maaf, saya di mana-mana menggerakkan orang itu iuran. Dalam sebuah komunitas ayo iuran misalnya di masjid ini, dan mohon maaf. Itu selalu di mana-mana kalau pengajian menekankan ayo iuran. Tiap bulan misalnya 20.000 nggak usah kakek, boleh 100. Masuk dari sore kumpul 100. 20.000 kali 100 sudah berapa? 2 juta kan? Mek mulai aku saulan. Gak usah suwe-suwe yang bayar rutin 2 tahun kok. Kalau 1 tahun berapa? 2 kali 12 berapa? 24 juta. 24 juta. Mek mulai setahun, dan mek mulai belum 100. Nah kalau 2 tahun 28 itu sudah bisa dipakai apa saja. Nyekolahkan anak, mondokkan anak. Misalnya kita punya, mohon maaf ya, misalnya di masing-masing masjid punya anak binaan, dipondokkan. Mek 20.000, tapi itu juga angelnya. Masya Allah, angel. 20.000 itu. Sing alasane sing lali, sing gak ditagih, sing gak dieling ya alasan. Ruwet ya. Dari arah alas pombo.
tapi si ombo Masak. coba rombongan gitu, masya Allah. Saya kemarin menggerakkan ini di Lamongan di masjid, saya ajak begitu. Saya jalan, alhamdulillah. Saya juga ikut bayar. Ayo, saya ikut bayar. Alhamdulillah sekarang jalan, kumpul gak ada uang 100 stok. Nanti ada yang motor bimbing 100.000, 100.000 rangklang kakek Orang 100.000, 20.000. Nah, apa enggak kira-kira 20.000? Saulan. Kalau hari itu kumpul saulan setiap bulan. Rumpun, kalau memang infak itu kalau nggak dimenkan, nih? Kalau nggak iya, kita paksa ya diri kita, ya aneh. Hal seperti ini kadang-kadang kita ini, masya Allah. Terus mana alasannya? Kau harus ngordinir pak. Ayo ngordinir apa dewe-dewe? Kelompok sekolah ya sampai 10 kok di kelompok dari siji loh ya. Beda angka-angka misalnya kalau 100 kan kakek misalnya wis kira 20-an dibagi wong 5 kelompok wah sampai silaturahmi yang ada mau main ada orang mulai ngurung bahasa Allah enak saat tahun ini berapa? 4 juta dari orang tahun 40 masya Allah orang tahun tok wis sampai bagi ngono sampai turu ya ngomong usah bayar ya bisa gitu. Oh, nek 48 juta Pak. 20.000 tahun tok. Terus di masya Allah. Berarti 20.000 ping 2 tahun itu kalau setahun berapa sampai bayar itu? Rolas 20 tok kan. Jadi luar biasa. Nah, hal seperti ini masih banyak. Pada 5 mencuri. Yang ke-6 berjudi. Masih banyak masalah kita ini berjudi. Yang ke-7 minum-minuman khamar. Masih banyak. Yang ke-8 berzina. Masya Allah. Perzinaan sekarang semakin semarak. Kalau dulu saya bangga doli ditutup dulu. Sekarang saya kaget sekaget-kagetnya karena saya punya teman kerja di apartemen keluar, Pak Ustadz saya nggak kuat kerja di apartemen. Kenapa? Apartemen itu tempatnya orang tok. Aku mau ngurungan kompok. Yang mudah itu Pak Ustadz, coba bayangkan. Dan mohon maaf, hampir ini apa namanya? Yang saya amati hampir di setiap dekat kampus itu berdiri apartemen, mulai terbangun di Stikom itu saya pikir meneng UPN itu juga ada banyak kampus di sana juga gede sebelahnya Stikom kamu perlu ngalor titik di situ ada Untang ada Sentesia PPT juga apartemen ngalor mana nanggani sebelahnya ITS ngalor mana terus ngalor mana 12 ya mau madu. Jadi dan sekarang hampir dan kita bisa perzinaan perselingkuhan sekarang semakin marak. Oh maaf. Jadi kemarin ini ada tahun 2017 perceraian terbesar itu di Jawa Timur. Jawa Timur. Saya tidak menyebutkan kabupaten yang tidak ada yang tersinggung. Itu terbesar dan memang dilakukan oleh gugat cerai seorang istri kepada suami. Dan hampir rata-rata yang menggugat cerai itu adalah seorang guru. Dia punya teman kejadian betul. Yang digugat cerai oleh istri. Jadi dan apa kasusnya apa? Hanya perkara apa? Cuma perkara Facebook reuni terjadi banyak seperti itu. Jadi memang ini ada yang punya anak muda nyebutnya setan gempeng.
Ini banyak penyakit. Kalau tidak memaaf, banyak rumah tangga hancurnya gara-gara ini. Stan kota, stan kota. Iya kan? Ya kan? Kemana kalau memaaf ya, kalau istrinya sedang gerilya, wah, wis. Olah, ada zaman kira pengaruh ini. Nah, yang kesembilan adalah sembilan adalah membocorkan rahasia umat Islam kepada musuh. Itu dosa besar juga. Dan yang ke-10 adalah lari dari peperangan. Jadi ini sabar untuk meninggalkan larangan. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan itu. Betapa sulit dan sekarang ini, nah sebagai umat Islam kita harus yakin bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita punya Tuhan, kita punya Allah, dan setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Dan kita harus yakin bahwa setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi kita harus sabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Kondisi seperti ini harus sabar, kalau tidak, masya Allah, ya, pasti kita ini. Yang pertama itu, yang kedua, golongan yang kedua, jam berapa isanya ini? Kurang 7 menit lagi ya. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Para jamaah sekalian, hampir setiap ibadah itu adalah bertujuan supaya manusia ini bertakwa. Bertakwa. Para ulama mengartikan takwa itu ada dua. Ada yang mengartikan taat dan ada yang mengartikan takut. Ya, takut kita kepada Allah berbeda dengan takut kita kepada manusia. Kalau takut kita kepada Allah itu semakin dekat kepada Allah, semakin taat, dan semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketakwaan itu penting. Ya, ketakwaan manusia itu penting. Jadi ukuran ketakwaan kita, tadi saya sampaikan bahwa ukuran ketakwaan kita ini terletak pada sholat kita. Dan ukuran kebaikan sholat seseorang terletak pada akhlaknya. Jadi sholat kita ini baik atau buruk itu terletak pada akhlaknya. Dan akhlak yang tertinggi adalah ketika kita bisa menjaga perasaan orang lain. Akhlak tertinggi itu adalah menjaga perasaan orang lain. Bahkan dalam agama Islam, berbuat baik saja kita diperintahkan untuk menjaga perasaan orang lain. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling pandai, paling hebat menjaga perasaan orang lain. Ada sedikit cerita ketika Rasulullah bersama-sama dengan para sahabatnya seperti ini. Ada di antara sahabat itu yang mohon maaf ya, yang ngentut, yang lumayan bau. Dan ketika itu para jamaah gaduh, saling menuduh. Nah, ketika ada kisah datang, Rasulullah langsung mengajak para sahabatnya untuk berwudu. Ayo ambil air wudu bersama-sama. Kemudian yang tidak merasa batal protes, Pak. Ya Rasul, saya tidak batal. Kan panjenengan sendiri yang mengajarkan kalau tidak batal tidak perlu wudu. Rasulullah tidak mengabaikan, tidak tidak merespon. Tapi Rasul langsung mengambil air wudu ketika itu. Dan semua para sahabat mengikuti. Termasuk orang yang batal tadi. Setelah selesai sholat Isya, orang yang merasa diselamatkan wajahnya di hadapan para Rasul, pada para sahabat tadi itu memuji keagungan akhlak Rasul. Coba ya. Ini adalah, nah kita ini kadang-kadang perlu belajar untuk bisa menjaga perasaan orang lain. Bagaimana caranya ya? Bahasa Jawanya itu yang berhayani, jitoke dewe.
Kita ini kadang-kadang kalau berbicara maaf, saya kadang-kadang kalau melihat orang itu ngeri, kalau ngomong itu, wah sekarang itu masya Allah luar biasa. Ada kadang-kadang anak kepada orang tua, atau kadang-kadang istri kepada suami, masya Allah. Ya. Jadi ketakwaan ini adalah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Dan kalau dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, orang-orang yang bertakwa itu cirinya adalah alladzina yunfiquna bisyarra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang rajin berinfak. Kembali lagi, mari berinfak. Wal kadhiminal ghaidha, ini bahasa yang luar biasa. Yang kedua adalah bisa mengendalikan emosi. Siapa yang tidak bisa emosi? Allah sadar bahwa manusia yang diciptakan secara alamiah. Ya kita ini tidak ada orang yang tidak bisa emosi, tidak ada. Tapi sebaik-baik orang yang emosi adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Dan banyak di antara kita ini kalau emosi kadang-kadang tidak bisa mengendalikan diri. Kadang-kadang TV dari sasaran, lemari dari sasaran, bahkan orang lain jadi sasaran. Saya ini punya teman itu begitu. Kalau ngamuk itu Pak, kalau ditelepon bojone kalau ngamuk pas gak cocok, ya kalau nggak berani bukan istrinya ini, handphonenya dibanting Pak. Loh, saya kadang-kadang begitu cepat. Masya Allah. Ada orang yang sama seperti ini. Sering banyak orang bertengkar itu karena mereka. Nah oleh karena itu, ya kita harus ya menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang seperti ini dan penting. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah golongan orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh dalam kehidupannya. Nah, para jamaah sekalian, amal soleh itu apa sih sebenarnya? Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi beramal itu kita harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan banyak beramal, ya. Selalu kita beramal, dimanapun kita berada harus beramal soleh. Dan jadikan amal soleh menjadi cita-cita dalam hidup kita. Ya, dimana-mana kita ini harus punya cita-cita, ya apa ya? Yang menanamkan kebaikan-kebaikan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kalian dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan rubahlah sesuatu yang jelek menjadi sesuatu yang baik. Setiap ada kemungkaran, sandingkanlah sesuatu yang kebaikan. Rubahlah, jadi merubah kejelekan menjadi kebaikan. Itu juga termasuk amal soleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan sama manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita ini kembali lagi pada akhlak. Ya. Jadi amal soleh, amal kita akan menjadi amal yang baik kalau disertai dengan niat yang ikhlas dalam beramal. Harus amal itu harus yang ikhlas selalu. Ya, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jemaah sekalian, mudah-mudahan ya, 3 hal ini kita termasuk di dalamnya. Ya. Golongan orang-orang yang tadi sabar, orang yang sabar. Yang kedua adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang selalu beramal soleh. Dan harus kalau bisa itu sebenarnya kita nih apa ya, misalnya ngitung apa sih amal soleh yang selama ini kita kerjakan. Berapa banyak amal soleh yang kita kerjakan. Misalnya kira-kira kalau kita kalau kita meninggal dunia itu kira-kira sudah cukup atau belum sebagai sambung kita. Ini juga penting, sehingga insya Allah kalau ini selalu kita perhatikan
kerjakan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mulia di hadapan sama manusia. Para jemaah sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian dan kita bisa melaksanakan diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.